Halo organizer, kali ini gue akan membahas bagaimana step by step cara mudah bikin event. Yes, balik lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini kita akan membahas segala yang berkaitan dengan event organizer dengan segala warna-warninya, karena event organizer itu seru. Apa itu event? Event sebenarnya itu adalah bahasa Inggris, artinya acara. Tapi kalau di Indonesia saat ini sudah sangat lumrah sekali event itu digunakan di bahasa sehari-hari. Gue pernah sedikit membahas mengenai spesifikasi atau jenis-jenis dari event organizer. Nanti kalian bisa tonton videonya terlebih dahulu. Di sini kita akan bahas bagaimana step by step cara mudah untuk bikin event, baik event komersil ataupun non komersil. Merancang sebuah event itu sebenarnya mudah, sangat mudah. Bahkan gue berani bilang ekstrimnya, kalian bisa bikin event itu sendirian. Bagaimana caranya? Kalian hanya butuh memiliki mindset dari event planner. Apa itu event planner? Event planner adalah penanggung jawab tunggal dari penyelenggaraan sebuah event dari awal sampai dengan selesai. Tugas event planner adalah merancang perencanaan, menghitung, mengkalkulasi, mengkolaborasi, dan mengkontrol semua kebutuhan yang akan diselenggarakan dalam sebuah event. Dalam jabatan event organizer, ini namanya biasanya disebut project director atau project manager. Mindset dari seorang event planner itu harus bisa melihat seluruh kebutuhan event dari chopper view atau helicopter view. Yang dimaksud helicopter view adalah melihat seluruh kebutuhan atau pelaksanaan event dari segala sudut pandangnya. Inilah pola pikir dari event planner. Yang pertama, dia harus bisa menggambarkan sebuah pola kerangka besar, kemudian bisa menjabarkan dari kerangka medium hingga bisa mendetailkan dalam kerangka kecil. Gua kasih ilustrasi. Dalam praktek sebuah penyelenggaraan events itu sangat kompleks dan detail. Mulai dari tim internal menyiapkan konsep, rundown, timeline, produksi, electrical, multiproduksi, show management, budgeting, itu semua punya kepentingan urusannya masing-masing. Ini yang paling sering terjadi dalam penyelenggaraan event. Ketika tim acara mempunyai kebutuhan yang sesuai dengan konsep, kemudian minta kepada bagian produksi. Sedangkan dari bagian produksi, waktunya mepet. Oke, bisa gue kerjain oleh orang produksi, tapi gue butuh budget. Sedangkan slot budget itu udah gak ada. Nah, hal-hal yang seperti ini, event planner itu benar-benar harus mengkalkulasikan secara tepat. Baik dari waktu, dari sisi pekerjaan, dari sisi slot budget. Ini semua harus dikalkulasi dan dikolaborasikan oleh event planner sehingga semuanya berjalan dengan sesuai dengan rencana dan goals dari event itu bisa terselesaikan. Oke, sekarang kita gali bagaimana step-step dalam menjalankan sebuah event. Lagi-lagi, event planner harus bisa bikin pertama adalah sebuah kerangka besar. Kita buat kerangka besar. Kerangka besar dalam sebuah pelaksanaan event itu ada 3 step. Pra-event, event, dan post-event. Oke, kerangka besar sudah selesai. Gampang kan? Berikutnya kita jabarkan kepada kerangka yang medium, artinya mendetailkan beberapa sub-sub dari kebutuhan setiap kerangka besar tadi. Kita mulai. Pertama adalah pra-event. Menurut gua, pra-event ini adalah momentum yang sangat penting dari sebuah penyelenggaraan event. Kenapa? 80% kesuksesan dalam sebuah penyelenggaraan event itu tergantung dari pra-eventnya. Apa saja yang harus dilakukan dalam pra-event? Yang pertama adalah build team. Tentukan job desk-nya, pastikan workflow-nya. Tahap ini pada dasarnya adalah membentuk susunan kepanitiaan, biasanya kalau dalam corporate atau dari event-event non-komersil. Pastikan tim ini adalah tim yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu banyak orang, tetapi semua bisa mendukung semua pekerjaan. Setelah dibentuk, pastikan job desk-nya apa, kemudian workflow-nya bagaimana antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah brainstorming konsep. Ini biasa part dari event planner dan dari tim acara.
Buatlah konsep yang benar-benar menuju dari goal sebuah penyelenggaraan event tersebut. Buat konsep dari secara besaran, kemudian konsep dari produksinya, konsep dari desainnya, dan lain sebagainya. Termasuk juga dari tim acara untuk talent dan pengisi acara. Yang ketiga, write down the rundown. Buatlah rundown dan timeline. Bagaimana semua preparation dan kebutuhan dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah budgeting. Buatlah budget anggaran pembiayaan dari biaya dan pembelanjaan dalam sebuah event tadi. Jangan lupa, buat juga proyeksi berapa modal, kemudian berapa pendapatan yang bisa didapatkan, termasuk juga penghasilan yang bisa diperoleh. Yang keempat, looking for funds. Carilah sumber dana yang bisa memenuhi kebutuhan secara finansial untuk membiayai sebuah event yang akan diselenggarakan. Bisa cari modal dari investor, dari klien, ataupun dari sponsor. Termasuk juga mungkin bisa jadi dari ticketing. Yang berikutnya adalah promotion event. Ini lebih spesifik kepada bagian tim promosi dan publikasi. Jangan lupa, pastikan masa promosi pada saat melakukan publikasi punya waktu yang cukup untuk menginformasikan ke khalayak ramai supaya pengunjung bisa datang lebih banyak. Yang terakhir, preparing production dan vendor. Tidak memungkiri ini pasti akan membutuhkan pihak lain atau pihak ketiga seperti vendor. Jangan lupa tetap kontrol bagaimana mekanisme dan progres pengerjaan dari produksi ataupun vendor-vendor supaya mereka siap pada saat loading nanti. Step yang berikutnya adalah pada saat event. Pada saat event, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai kerangka dari medium. Yang pertama adalah pada saat loading time. Loading time ini adalah tugas berat bagi tim produksi. Pada saat melakukan loading, tim produksi harus benar-benar memastikan semua hardware di setup di venue. Ini adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh tim produksi. Yang pertama, tim produksi harus memastikan hardware yang dibutuhkan lengkap dan tidak tertinggal dari checklistnya. Yang kedua, hardware dari event harus terpasang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, semua bisa berfungsi dengan baik. Baik itu dari electrical, lighting, sound system, LED, dan lain sebagainya. Harus bisa berfungsi dengan baik. Yang keempat, pastikan semua barang-barang berat tadi terjaga keamanannya. Yang kedua adalah rehearsal atau gladi resik. Momentum ini biasanya dilakukan H-1 atau beberapa jam sebelum acara dimulai. Ini menjadi bagian penting. Kenapa? Kalau ini kebutuhannya untuk bagi tim show management. Tim show management akan melakukan semua runtutan acara yang akan dilakukan. Itu semua akan dites, baik sound systemnya, kemudian LED-nya, termasuk dengan materinya, talent, dan lain-lain. Ini akan dicoba semuanya. Bahkan, tidak ada yang luput acara event apapun dari rehearsal dan gladi resik. Terakhir, this is showtime. Waktu ini, penyelenggaraan event akan dimulai. Audio standby, lighting standby, multimedia standby, all crew standby. We start in 3, 2, 1, go! Step yang terakhir adalah post event. Ingat ya, kita ini adalah event organizer. Pekerjaan kita tidak berakhir di event atau pada saat showtime event. Pekerjaan kita masih berlanjut karena ada post event. Menurut gua post event ini termasuk bagian yang cukup berat banget. Dalam tanda kutip paling malas banget. Kita bahas. Tahap pertama dari post event adalah publishing. Ingat ya, ini penting tapi males. Ini penting tapi males. Mau duit nggak? Lagi di render pak, bentar lagi publish. Ini jadi hal yang paling penting. Walaupun secara pekerjaan itu malas banget. Apalagi kalau seandainya ada event yang harus dikerjakan di next-nya. Pada dasarnya ini bukan untuk event yang baru saja kita kerjakan, tapi untuk dipublish supaya orang tahu, supaya orang percaya, dan next-nya kita bisa dapat event lagi. Berikutnya adalah reporting atau laporan pertanggungjawaban, biasa disebut dengan LPJ. LPJ ini sebenarnya adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada beberapa pihak yang membutuhkan informasi ini. Di antaranya adalah klien, user, ataupun investor yang sudah menyuntikkan dananya ke event kita. Kenapa ini penting? Karena investor bisa melihat kita bisa dipercaya, sehingga next event kita disuntik lagi dananya. Terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Evaluasi ini juga
punya kepentingan dari sisi organizer atau manajemen. Kita harus bisa mengetahui mana yang sudah kita kerjakan, kesalahan apa yang terjadi, dan apa yang harusnya diperbaiki di next event. Ada hal-hal yang harus dievaluasi. Yang pertama adalah tim internal, yang kedua adalah dari sisi klien, yang ketiga adalah evaluasi dari sisi vendor. Itu adalah step by step cara mudah kalian bikin event. Step by step ini bisa diterapkan di event-event kalian, baik itu pensi, ataupun acara komunitas, ataupun acara corporate, atau dari kalian yang mau menyelenggarakan event organizer sendiri. Kunci dalam penyelenggaraan event, jangan lupa kalian harus punya mindset dari event planner. Sekali lagi, event itu mudah, bisa dilaksanakan, bisa dijalankan oleh siapa saja, selama kalian punya niat baik dan kemauan untuk memulainya. Oke, demikian dulu ulasan gua kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa menyaksikan video gua yang berikutnya. So, keep your mind creative. Wassalamualaikum, bye-bye.